Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Nizar Zulmi dari SMP Negeri 48 Surabaya. Mari kita membahas materi kelas 9, bersyukur dengan akikah, peduli sesama dengan berkorban. Adapun tujuan pembelajarannya yakni peserta didik dapat menjelaskan ketentuan dan hikmah penyembelihan hewan, akikah dan kurban dalam ajaran Islam dengan benar. Peserta didik mampu mendemonstrasikan tata cara penyembelihan hewan, mengidentifikasi hikmah akikah dan kurban, meyakini bahwa ibadah kurban dan akikah merupakan perintah agama, terbiasa melakukan penyembelihan hewan sesuai ketentuan Islam. Peserta didik dapat membuat karya berupa narasi video tentang berkurban atau akikah yang dilaksanakan di lingkungan tempat tinggal secara kreatif. Judul, bersyukur dengan akikah, peduli sesama dengan berkurban. Ketentuan tata cara penyembelihan hewan. Ketentuan orang yang penyembelih beragama Islam, wajib beragama Islam maka dikatakan halal. Menyembelih dengan sengaja ya, harus dengan sengaja. Kalau tidak sengaja maka tidak sah. Penyembelih harus balik dan berakal. Tentu penyembelih minimal harus balik dulu dan berakal. Ketika penyembelih wajib membaca basmalah. Ketentuan hewan yang disembelih. Hewan dalam keadaan masih hidup. Hewan tersebut termasuk jenis hewan yang halal. Halal ya. Nah, ini yang tidak halal itu kayak seperti tikus, katak, babi, anjing, dan kera ini yang tidak halal. Ketentuan dan tata cara penyembelihan hewan. Ketentuan alat penyembelih harus tajam, dapat melukai agar proses penyembelihan berlangsung cepat sehingga hewan tersebut segera mati. Boleh terbuat dari besi baja, bambu atau apa saja yang penting tajam. Tidak terbuat dari tulang, kuku atau gigi, mudah patah. Ketentuan proses menyembelih. Penyembelih dilakukan pada bagian tenggorokan, saluran pernafasan, saluran makanan, dua urat leher yang ada di sekitar tenggorokan. Pada waktu menyembelih hewan, orang yang menyembelih harus memastikan bagian tersebut sudah terpotong. Nah, ini ya ada 3 ya, bagian tenggorokan, saluran pernafasan, saluran makanan, dan 2 urat leher yang ada di sekitar tenggorokan. Ini yang harus dipastikan terputus. Ketentuan dan tata cara penyembelihan hewan. 1. Menyiapkan lubang penampungan darah. 2. Hewan yang akan disembelih dihadapkan kiblat. 3. Kaki hewan dipegang kuat-kuat. 4. Leher hewan diletakkan di atas lubang penampungan. 5. Niat dulu. 6. Membaca basmalah. 7. Arahkan pisau. 8. Sembelihlah sampai terputus tenggorokan. Ketentuan dan tata cara penyembelihan hewan. Memastikan mesin kalau menggunakan mekanik ya tadi tradisional, kalau mekanik memastikan mesin pemotong hewan dalam keadaan baik. Menyiapkan hewan-hewan yang akan disembelih pada tempat pemotongan. 3. Penyembelih atau operator mesin berniat untuk menyembelih operatornya. Tetap membaca basmalah, sholawat nabi, dan takbir 3 kali tetap. Lakukan penyembelihan dengan menghidupkan mesin pemotong. Akikah. Pengertian akikah secara bahasa artinya memutus atau melubangi. Secara syariat makna akikah adalah menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya anak baik laki-laki ataupun perempuan. Akikah yang paling utama dilaksanakan pada hari ke-7 setelah kelahiran anak. Pada hari itu pula seorang bayi dicukur rambutnya dan diberi nama yang baik. Hukum akikah adalah hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Ketentuan akikah, mayoritas ulama sepakat bahwa hewan yang digunakan untuk akikah adalah kambing atau domba. Untuk anak laki-laki sebanyak 2 ekor, untuk anak perempuan sebanyak 1 ekor. Kambing atau domba itu harus dalam keadaan sehat, tidak kurus, tidak cacat, serta kambing atau domba itu sudah berumur 1 tahun lebih. Ya, tandanya sudah pernah ganti gigi. Pembagian daging akikah diberikan dalam kondisi wajib sudah dimasak. Hikmah pelaksanaan akikah, menghidupkan sunnah Nabi, membebaskan anak dari ketergadaian. Anak yang baru lahir itu istilahnya masih tergadai.
Ibadah akikah mengandung unsur perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang terlahir itu. Dengan ridho dan pertolongan Allah, akikah dapat menghindarkan anak dari musibah, keburukan moral dan penderitaan. Merupakan bentuk takarub, pendekatan diri kepada Allah. Akikah sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam. Yang ketujuh, memperkuat tali silaturahim di antara anggota masyarakat. Kurban. Dalam istilah ilmu fikih, hewan kurban biasa disebut dengan nama al-udhiyah yang bentuk jamaknya al-adhah. Secara bahasa, kurban berasal dari kata koroba yang berarti dekat. Secara syariat, kurban artinya ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Hukum kurban, pelaksananya kurban hukumnya sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan. Bagi yang mampu dianjurkan untuk melaksanakan kurban. Orang yang mampu kurban namun tidak melakukannya, maka hukumnya adalah makruh. Ini bagi yang mampu tapi tidak melaksanakannya. Ketentuan jenis hewan binatang yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban adalah unta, boleh sapi, boleh kerbau, boleh kambing, boleh domba. Adapun ketentuan hewan-hewan tersebut adalah unta yang sudah berumur 5 tahun minimal, sapi atau kerbau yang sudah berumur minimal 2 tahun, kambing yang sudah berumur 2 tahun, dan domba yang minimal sudah berumur 1 tahun atau telah berganti gigi. Ketentuan lain yang untuk jenis binatang unta, sapi, dan kerbau boleh untuk kurban sejumlah 7 orang. Sedangkan untuk kambing atau domba hanya kurbannya 1 orang. Waktu penyembelihan kurban, adalah sholat Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah dan 3 hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nah, penyembelih boleh dilakukan pada siang hari atau sore hari pada hari-hari tersebut sebelum matahari terbenam pada tanggal 13 Dzulhijjah. Pembagian daging kurban dibagi kepada fakir miskin dalam keadaan masih mentah, belum dimasak. Apabila orang yang berkorban, sahibul korban menghendaki, dia boleh mengambil daging korban itu maksimal sepertiganya, tidak boleh lebih. Hikmah melaksanakan korban, menghidupkan sunnah para nabi terdahulu, khususnya sunnah Nabi Ibrahim. Untuk mendekatkan diri atau takarub kepada Allah, menghidupkan makna takbir di hari raya Idul Adha pada tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah. Kurban merupakan mengajarkan kepada kita untuk bersikap dermawan, tidak rakus dan tidak kikir. Semuanya harta yang kita miliki dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kurban mendidik kita untuk peduli kepada sesama. Mendidik kita untuk membunuh sifat kebinatangan. Di antara sifat-sifat kebinatangan yang harus kita musnahkan adalah tamak, rakus, sikap yang ingin menangnya sendiri, sewenang-wenang terhadap orang lain. Itu tadi makna akikah dan kurban. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa bersodakoh, untuk bisa berkorban juga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.